sampai jebol pintu waktu itu. Kebetulan kan aku tidak di kos ya. Oh gitu. Heeh, Berarti pintu kamar didobrak? didobrak. Iya, ditodongi senjata, diacungi senjata tajam. Satu nadinya putus ini, karena dibacok itu. Iya. Yang satu belah ini tangannya ini. Tangan dia nangkis pedang gini. Kepalaku waktu itu dihargai berapa puluh juta gitu. Jadi Oke. ya, hidup atau mati, pokoknya nanti dikasih. Halo YouTube, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di kanal Sabda Desa di sesi Jagongan. Kali ini kami bersama seorang senior kami, Mas Aris, dan kami akan ngomongin tentang demo mahasiswa, Mas. Iya. Mungkin lebih tepatnya. Mungkin perkenalan dulu aja ya, singkat. Beliau ini salah satu tokoh mahasiswa di Jogja, di salah satu kampus swasta namanya Abayu. Sekarang sudah nggak ada, jadi disebutkan nggak apa-apa. Sampean itu kalau nggak salah angkatan 95 ya, Mas ya? 97. 97. Oh, oke. Boleh diceritain nggak, Mas? Mungkin dulu kenapa kok tertarik dengan dunia pergerakan mahasiswa di masa itu? Jadi kalau dulu itu sekitar tahun 97-98 itu kan memang situasi politiknya sedang panas ya, karena mayoritas rakyat itu merasa ada situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Selain itu juga diperparah dengan kebijakan politik rezim Orde Baru yang waktu itu memang sangat represif. Jadi kalau dulu itu orang berkumpul aja harus izin dan sebagainya, orang berdiskusi dan sebagainya banyak dilarang, buku-buku nggak bisa beredar secara luas seperti sekarang. Ya banyak pembatasan aktivitas masyarakat lah, karena dikhawatirkan membahayakan pemerintah, kira-kira gitu. Oh, oke. Nah, situasi politik yang memanas ini kemudian mendorong rakyat dan juga mahasiswa untuk bergerak untuk menurunkan Soeharto waktu itu. Dan situasinya ya memang luar biasa panas ya, banyak sekali penculikan aktivis, demo juga banyak sekali yang direpresi dengan kekerasan, banyak yang meninggal di jalanan dan sebagainya. Ya, alhasil perjuangan kawan-kawan mahasiswa dan rakyat ini yang penuh berdarah-darah ya, akhirnya bisa menurunkan Soeharto waktu itu. Oke. Kalau garis besarnya kan mungkin orang-orang hanya tahu Soeharto itu turun ketika 98 ada demo besar-besaran, Mas. Kalau di Jogja sendiri itu demonya sebenarnya sudah mulai dari tahun berapa? Ada pergerakan mahasiswa di kampus-kampus. Iya, sebetulnya awalnya sih mulainya ya sekitar tahun 90-an ya. Bahwa endingnya tahun 98 ya, cuma kegiatan itu diawali tahun 90-an itu kawan-kawan mahasiswa banyak yang mulai membuat kelompok-kelompok diskusi waktu itu. Kelompok-kelompok diskusi, terus kemudian mereka coba untuk terjun ke masyarakat, mengorganisir petani, mengorganisir buruh dan sebagainya. Dan perlawanan rakyat juga mulai muncul, petani, perlawanan buruh menuntut hak-haknya juga mulai muncul. Itu yang kemudian semakin lama semakin membesar dan dianggap membahayakan waktu itu oleh pemerintahan Orde Baru, sehingga pemerintahan Orde Baru memang mengambil tindakan yang radikal dengan merepresi kawan-kawan mahasiswa waktu itu, sehingga ya banyak sekali kawan-kawan yang hilang, diculik dan sebagainya. Bahkan di Jogja? Di Jogja sekalipun juga ada? Ada. Menjelang tahun 98 atau di tahun 98-nya, Mas? Kalau tidak salah ingat menjelang 98-nya. Jadi mulai situasi panas itu, kawan-kawan mulai bergerak itu, mulai banyak represi, terutama pasca peristiwa Kuda Tuli itu ya. 96 ya? Kuda Tuli itu, kerusuhan 27 Juli. Kebetulan saya kan dulu aktif di Partai Rakyat Demokratik itu. Dan yang jadi kambing hitam dari peristiwa Kuda Tuli itu adalah
PRD. waktu itu, sehingga kawan-kawan PRD banyak yang ditangkapi, dipenjara, diburu dan sebagainya. Ya termasuk saya lah, waktu itu kan masih ngekos ya, karena masih kuliah waktu ngekos. Iya. Itu sampai nggak pernah pulang ke kos-kosan karena Untuk menghindari. karena kos-kosan itu pintunya sudah dijebol orang-orang berperawakan besar gitu ya, apa Orang-orang yang rambutnya cepat-cepat kelihatan banget lah ya. Kalau ngomongin tentang penculikan mahasiswa ya Mas ya, kan mungkin publik hanya akan ingat dengan tokoh-tokoh mahasiswa yang hilang atau diculik di Jakarta. Dan di Jogja mungkin orang hanya akan ingatnya nama Moses Gatot-Kaca, mahasiswa Sanata Dharma. Sebenarnya banyak Mas berarti yang ikut diculik gitu menjelang 98 itu banyak sebenarnya yang di Jogja. Kalau jumlahnya pasti saya nggak tahu ya, yang jelas pasti ada. Tetapi lebih dari satu itu. Iya, kalau Moses itu bukan diculik karena dia waktu itu pas kejadiannya waktu demonstrasi memang. Demonstrasi, kemudian dia ditemukan meninggal di jalan gitu. Jadi kalau Moses itu kasusnya bukan diculik ya. Tapi sebelum itu memang sudah banyak sekali proses penculikan secara paksa itu. Apakah kemudian mereka dibebaskan? Sebagian besar dibebaskan. Sebagian besar dibebaskan. Cuma di dalam kan juga ya ditekan demikian rupa lah untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sebetulnya tidak dilakukan gitu. Bener. Kalau sampean represif seperti apa Mas yang sampean terima paling menakutkan mungkin atau paling mengganggu begitu, represi kalau seperti waktu apa? itu sekitar 97-98 ya itu, jadi kos-kosan itu didatangi orang berperawakan besar-besar gitu ya, beberapa orang sekitar 5-10 orang gitu, nanti nyariin sampai jebol pintu waktu itu. Kebetulan kan aku tidak di kos kan. Oh gitu. Berarti pintu kamar didobrak? Didobrak. Jadi yang cerita malah teman-teman kos itu. Oh gitu. Dan saat itu memang berarti niat untuk melarikan diri atau hanya kebetulan sedang tidak di kos? Kalau yang waktu pintu didobrak kebetulan tidak di kos. Oh, gitu. Tapi setelah itu ya memang langsung mengamankan diri. Okay. Karena setelah pendobrakan itu masih menurut keterangan kawan-kawan kos sih masih sering orang datang gitu loh nyariin. Nggak hanya berhenti sampai di situ berarti ya. Okay. Kalau kita flashback sedikit Mas ke gerakan mahasiswa tahun 98 itu kan sepertinya sangat kompak gitu ya. Sangat kompak, semua terlibat gitu. Apakah saat itu memang sudah menjadi tren mahasiswa untuk ikut pergerakan seperti itu? Atau memang hampir setiap mahasiswa punya keresahan yang sama? Ya, kalau menurutku sih memang itu puncak dari keresahan mahasiswa dan rakyat ya. Karena situasi di Orde Baru itu orang kan tidak punya kebebasan berorganisasi dan berpendapat, sehingga ya ibaratnya kayak bola yang dilempar ke tembok itu, semakin keras kita ngelempar bola kan pantulannya semakin kencang kuat ya. Sama dengan mahasiswa dan rakyat, ketika dia ditekan lebih keras perlawanannya kan semakin besar. Jadi memang waktu itu tidak ada kebebasan berorganisasi, tidak ada kebebasan pendapat, jadi begitu ada momentum mereka mengutarakan pendapat sehingga semua orang keluar, termasuk mulai banyak bermunculan orang bikin organisasi baru dan sebagainya. Karena itu kan ya berawal dari keresahan akibat tekanan yang sedemikian rupa itu. Kalau kami pernah lihat suatu film judulnya Jakarta 1998 Mas. Itu bercerita tentang proses menuju 98 tetapi mengambil lokasinya di Jakarta. Dan di film itu terlihat situasi amat sangat genting. Ketika mahasiswa turun ke jalan, kemudian yang menghadapi bukan lagi polisi tetapi sudah militer begitu. Apakah hal yang sama juga terjadi di Jogja? Ya. Sama saja? Sama saja. Karena memang ya dulu awalnya memang kemunculan gerakan memang dari Jogja, karena memang di sini kampusnya banyak kampus gitu ya. Iya. Terus kemudian situasi untuk berdiskusi juga lebih kondusif dibandingkan kota lain. Memang pergerakan awal kawan-kawan itu berawalnya dari Jogja, kelompok-kelompok diskusi itu mulainya dari Jogja, kemudian merambah sampai kota-kota lain. Cuma memang
situasinya paling panas di Jakarta karena di sana pusat kekuasaan iya. gitu. Tetapi juga artinya bahwa di Jogja juga terjadi hal serupa dengan genting yang sama Iya. gitu ya Mas. Ya. Oke. Kalau sampean sendiri ini Mas, puncak aktivitas di pergerakan mahasiswa itu ada di tahun berapa? Saya terakhir aktif itu sekitar tahun 2001 waktu itu. Ya setelah ini berakhirnya pemerintahan Megawati waktu itu. Jadi setelah Soeharto lengser itu transisi ke Presiden Habibie, kemudian Presiden Gus Dur sampai Presiden Megawati. Dan itu setiap pemerintahan itu kita tetap, menurut saya sih tetap sama waktu itu, kita seling mendapatkan represi ya waktu itu. Mendapatkan kekerasan fisik dan sebagainya dari berbagai pihak. Berarti ketika 98 itu berarti juga sampean sudah sangat aktif ya Mas ya? Ya. Di dalam seberapa genting sih Mas waktu itu? Seberapa gawat gitu situasinya untuk para aktivis mahasiswa waktu itu? Kalau yang sampean rasakan? Ya kalau dulu sih kita beranggapan ya itu hal yang biasa-biasa karena ya konsekuensi logis lah ketika kita melakukan perlawanan terhadap pemerintah, maka pemerintah akan menyerang balik kita kan gitu. Oh iya, sebab akibat lah ya. Jadi ya memang apa ya, kalau bercerita situasi sangat mencekam ya memang mencekam karena kita sangat membatasi diri untuk berkumpul gitu ya. Kalaupun berkumpul harus diam-diam, nggak bisa terbuka seperti ini misalnya kan. Berdiskusi pun harus diam-diam di rumah yang kosong, tertutup, dikunci, tertutup dan sebagainya. Nggak, kalau sekarang kan lebih kondusif situasinya untuk kita berdiskusi, berorganisasi dan sebagainya. Kalau dulu sangat terbatas. Oke. Beberapa waktu yang lalu sampean pernah cerita bagaimana dalam suatu momen itu sampean memberikan ruang untuk Budiman Sujatmiko yang saat itu baru saja keluar dari penjara. Yeah. Dan akibatnya sampean waktu itu menjadi buruan banyak pihak gitu. Yeah. Itu ceritanya gimana Mas? Ya, jadi pasca peristiwa Kuda Tuli kan banyak petinggi kawan-kawan PRD ya, termasuk Budiman Sujatmiko itu yang ditangkap oleh pemerintah waktu itu. Kemudian sempat dipenjara beberapa waktu. Nah, setelah keluar dari penjara itu Budiman Sujatmiko coba untuk tampil depan publik begitulah dalam bentuk diskusi gitu dan sebagainya. Cuma waktu itu di kampus-kampus lain tidak berani memfasilitasi itu. Bahkan kampus besar sekalipun. Bahkan kampus besar seperti UGM dan sebagainya tidak berani memfasilitasi kegiatan itu. Akhirnya saya tawari, udah Mas diskusi di kampusku aja gitu. Ceritanya gitu. Waktu itu tema diskusinya soal kudeta militer apa ya, aku agak lupa karena peristiwanya sudah cukup lama. Dan mengambil setting di kampus, kebetulan ada satu ruangan besar gitu yang muat ratusan orang, kita diskusi di situ. Cuma ya diskusinya ya menurut saya cukup mencekam karena separuh peserta itu ya mahasiswa umum dan sebagainya, separuhnya nggak tahu itu aparat atau enggak karena modelnya itu sama. Jadi badannya keker-keker gitu-gitu. Berarti itu panitia tahu bahwa separuhnya itu bukan mahasiswa, bahkan dari fisiknya kelihatan. Karena ya style apa ya, aparat zaman dulu kan monoton gitu. Berarti bukan tahu dari info lain atau langsung kelihatan. Iya. Karena misal kayak kalau reserse zaman dulu kan modelnya rambutnya cepat semua, terus belakangnya gondrong gitu kan. Kalau sekarang kan sudah lebih variatif, lebih modern gitu. Lalu diskusi itu juga akhirnya berjalan sampai selesai atau ada peristiwa apa Mas di tengah? Berjalan sampai selesai. Sampai selesai. Dan setelah itu juga sampean aman gitu? Kalau aman tidaknya ya relatif ya, karena pasca diskusi itu kita juga masih banyak dapat represi ya. Oh gitu. Tetapi enggak yang kemudian semakin terasa banget itu enggak juga. Tetap biasalah sama gitu.
Ya kalau waktu itu kita nganggapnya biasa. Kalau Biasa. sekarang sih mikirnya, waduh kok luar biasa banget ya sejarah hidupku gitu ya maksudnya. Yang cukup menggelitik sangat ingin kami tanyakan ini Mas. Sampean nggak takut ketangkep polisi Mas waktu itu? Ketangkep aparat gitu? Ya kalau Atau hilang gitu kayak tokoh-tokoh lain gitu? kalau perasaan Takut nggak, takut Mas? sih ya manusiawi ya, Iya. pasti ada. Cuma kita ya coba untuk mengatasi itu. Cuma memang waktu itu juga masih usianya relatif muda ya, sehingga ya adrenalinnya malah terpacu ketika ada tantangan Ada seperti tantangan itu. seperti itu. Kalau sekarang ya mikir-mikir lah, urusan kayak gitu. Kalau seumpama sekarang disuruh melakukan hal yang sama sudah tidak mau. Ya Sudah tergantung mikir-mikir. situasi politiknya sih. Kalau memang situasi politiknya Mengharuskan. seperti itu ya kita tetap Oke. turun. Kalau kita ngomongin gerakan mahasiswa yang ada di Jogja, Mas. Ini nanti sekaligus kita akan coba ngobrol membandingkan dengan situasi sekarang. Kalau dulu itu pusatnya di mana, Mas? Kalau Jogja, apakah juga di Jalan Malioboro atau ada titik-titik lain untuk kegiatan-kegiatan seperti itu? Kalau dulu demonstrasinya ya biasanya terpusat di jalan sepanjang Malioboro, Jalan Malioboro itu. Sampai titik nol itu, Iya. kemudian di Gejayan, Oke. Gejayan sama Jalan Solo itu. Oh, ya sama lah ya Iya. dengan sekarang. Kalau ini kami mencoba menghubungkan dengan situasi sekarang, Mas. Sampean kan asli Semarang ya? Ya. Ya. Nah, kalau akhir-akhir ini kami melihat di sosial media itu kayak kemarin ada demo Gejayan memanggil dan lain sebagainya. Itu kadang ada serangan balik dari masyarakat tertentu gitu. KTP wong ndi wong Jogja udu terus melu-melu urusan kowe niki kowe nang kene iki sekolah ya sekolah wae rasa demo-demo dan lain sebagainya. Yang mungkin sampean sudah pernah dengar ada berita-berita seperti itu. Kalau di masa itu ada nggak, Mas? Anggapan-anggapan seperti itu? Oh, tidak ada. Kalau dulu malah ketika kita demo gitu ya, masyarakat secara sukarela misalnya menyediakan minuman, makanan. Oh, Itu malah depan mendukung rumah. gitu ya. Oh, Bahkan ketika kemudian ada represi dari aparat, kita dikejar-kejar polisi gitu, ada beberapa warga yang membantu menyembunyikan kita di dalam rumahnya. Seperti itu. lari ke kampung-kampung gitu, Mas. Dari kamu malah warga itu melindungi kita. Tapi yang jelas memang dulu warga memang sangat mendukung gerakan mahasiswa. Jadi tidak ada semacam konflik antara warga dengan mahasiswa yang demo begitu nggak ada. Tidak ada, relatif tidak ada. Kalau sampean sebagai tokoh sebuah partai yang waktu itu menjadi incaran penguasa, berarti sudah sering hilir mudik Jakarta Jogja gitu ya, Mas? Iya sering dulu karena memang waktu kuliah ketika ada jadwal demo gitu ya di Jakarta atau di Bandung, di Surabaya biasanya kita berangkat. Gitu. Berarti sampean juga kenal dengan beberapa tokoh di Jakarta waktu itu? Kenal juga. Oke. Ya macam-macam lah ceritanya. Kayak waktu misalnya di Surabaya itu dikejar kelompok sipil bersenjata sih ya, kelompok sipil kita nyebutnya kelompok sipil. Ya pakai senjata celurit itu kita kejar-kejar itu sampai pasar gitu-gitu. Itu setelah demo, ketika demo berarti? Ketika demo didatangin ormas itu lalu dikejar-kejar gitu? Ya. Kalau tidak dalam situasi demo, ya aku sendiri sih mengalami ya waktu itu di era pemerintahan Gus Dur waktu itu kalau tidak salah. Jadi waktu itu kan kita mempunyai program untuk menghancurkan sisa-sisa Orde Baru itu yang masih berada di kekuasaan. Iya. Nah, kita melihat bahwa Gus Dur ini programnya juga hampir sama karena dia juga dalam rangka melakukan proses demokratisasi di Indonesia kan. Ya cuma kan ada beberapa kelompok yang memang kurang puas begitu. bertentangan dengan Gus Dur. Dan kita dalam waktu itu dalam tanda kutip memang posisinya mendukung Gus Dur karena programnya kita anggap bisa untuk memajukan proses demokratisasi di Indonesia. Oh, oke. Nah, karena kelompok-kelompok yang anti Gus Dur ini berada di luar pemerintahan, maka mereka tetap mencoba untuk merepresi kita tidak menggunakan aparat.
kalau di zaman Orde Baru kan represesinya menggunakan aparat, ya, Aparat. pakai militer, pakai tentara, dan Iya. pakai polisi dan sebagainya. Nah kalau di era Gus Dur represinya dilakukan oleh milisi-milisi sipil, bahkan pernah terjadi penyerangan waktu itu di kos sama di kampusku Kampus. waktu itu Di Jogja berarti. di Jogja. Itu di masa pemerintahan Gus Dur. Gimana Gus Dur? Itu karena apa, Mas? Penyerangan itu kalau boleh. Ya, kalau satu boleh tahu. mungkin kampusku dianggap salah satu basis PRD waktu itu, ya. Oke. Nah, PRD mungkin dianggap sangat mendukung Gus Dur itu sehingga dihantam oleh kelompok-kelompok dianggap yang anti sepakat Gus lah, Dur. ya. Oke. Kalau kita bicara tentang demo 98 itu kan, oke, kita mungkin banyak yang tahu 98 itu adalah puncak gitu ya, Mas, ya. Tetapi kan sebenarnya setelah itu juga belum berhenti gitu. Bahkan di Jakarta sekalipun. Iya. Pada akhirnya kemudian benar-benar sudah stabil, tidak ada demo-demo seperti itu lagi, itu sebenarnya berselang berapa tahun kemudian, Mas, dari 98? Karena kan juga ini jarang dibahas di, ya bahkan buku sejarah juga nggak ada gitu loh. Tetapi kan setelah 98 itu kan sebenarnya juga banyak peristiwa gitu. Ya, kalau saya ingatku ya memang setelah Pak Harto lengser kemudian digantikan Pak Habibie itu masih situasinya masih panas. Jadi masih sering sekali demonstrasi. Kemudian sampai di era Gus Dur juga masih panas, bahkan sampai hampir ada konflik horizontal kan. Akhirnya Gus Dur mengalah dalam tanda kutip karena menghindari konflik horizontal besar. itu. Jadi sebenarnya sampai 2 periode selanjutnya pun juga masih ada. Masih ya, sama. Kalau di masa Bu Megawati, apakah juga masih ada? Ya masih banyak. Masih karena ada juga. Waktu itu kebijakan Bu Megawati juga kami anggap kurang populis, ya. Misalnya kayak sering menaikkan harga BBM gitu. Terus mencabut berbagai subsidi untuk rakyat. Ya kami anggap kebijakan ini sangat merugikan rakyat, masih banyak sering terjadi demonstrasi dan masih juga terjadi sering represi waktu itu. Ya sampai kos-kosan juga. Sampai bahkan sampai di tingkat kos, ya. Ya, sampai di kos-kosanku samperi beberapa orang gitu pakai mobil turun bawa pedang dan sebagainya, udah biasa. Termasuk waktu di era Gus Dur juga gitu kan, sampai 2 orang teman kosku itu kan sampai terluka waktu itu. Satu nadinya putus ini karena dibacok itu, yang satu belah ini tangannya ini. Karena kan dia nangkis pedang gini. Belah gini. Berarti waktu itu represinya benar-benar nggak hanya tangan kosong ya, Mas? Ya. Bersenjata. Bersenjata. Pakai pedang itu ya ke kampus sama kos itu. Dan itu sesuatu yang normal waktu itu, sesuatu yang banyak terjadi di kampus-kampus lain. Di kampus lain juga terjadi. Paling apa ya, bila aku bilang panas. Panas memang di kampusku waktu itu. Walaupun kampusnya sampean kan juga kecil ya, Mas? Ya, kecil. Tetapi di perpolitikan mahasiswa waktu itu punya posisi. Ya, karena relatif kompak mahasiswanya waktu itu. Jadi ketika demo gitu yang keluar cukup banyak. Kalau waktu itu, Mas, ada nggak sih yang, kalau kita ngomongin sekarang kan demo-demo mahasiswa gitu kan banyak yang ngopo buat apa, panas, mending kuliah, bla bla bla. Waktu itu ada nggak sih mahasiswa yang berpikiran seperti itu? Ya pasti ada. Pasti ada. Di setiap zaman pasti ada yang seperti itu. Karena ya orang itu pasti berbeda sikap terhadap sesuatu ya. Terhadap sesuatu itu pasti berbeda penyikapannya. Dulu dan cuma bedanya dulu semangatnya luar biasa waktu di era 98 itu ya, semangat mahasiswa, sehingga ketika kampus-kampus yang nggak keluar untuk ikut demonstrasi itu biasanya malah dibully sama kampus-kampus lain. Gitu. Dikirimi benda-benda yang aneh-aneh lah kadang untuk menakut-nakuti. Enggak, untuk membuli mereka itu loh, mengatakan bahwa mereka pengecut dan sebagainya gitu. Hal-hal seperti itu juga ada berarti. Ada.